Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Semoga bahagia dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang beraktivitas mendapat rezeki yang berkah. Amin. Sudah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu tidak ada kedengaran dari suara teriakan dari PDI setelah Bu Mega ya. Nah, kemarin saya membaca sebuah berita Sekjen PDIP Mas Hasto Kristianto memberikan komentar tentang food estate. Dikatakan oleh beliau bahwa food estate itu adalah kejahatan lingkungan. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan terlalu anggun, terlalu elegan sehingga gonjang-ganjing politik, seolah-olah dia tidak terkhianati, tapi tetap diam. Yang terlihat justru kita ya, kawan-kawan yang pro NKRI ini. Begitu tidak mau komentar, ada apa dengan PDI? Ini sempat kami rasakan dan kami pertanyakan. Sekarang saya baru senang bahwa PDI Perjuangan diwakili oleh Mas Sekjen, yaitu Mas Hasto, sudah berani mengkritik program pemerintah tentang food estate. Jadi food estate itu memang luar biasa. Ini proyek yang gagal total. Ini proyek yang sekian triliun dengan ambisi program yang luar biasa besar, tapi hasilnya hanya beberapa tempat saja yang berhasil, tapi mayoritas gagal total seperti yang ada di Kalimantan. Sekian juta hektar hutan yang digunduli habis, ditanami jagung hasilnya berapa? Dana negara yang dihabiskan berapa? Lalu yang bertanggung jawabnya seperti apa? Nah, aneh bin ajaib kalau Presiden Republik Indonesia memberikan amanah penugasan untuk pengadaan pangan nasional atau lumbung pangan nasional kepada Kementerian Pertahanan. Nah, ini sebenarnya dari awal sudah banyak orang bertanya ya. Begitu juga saya juga bertanya-tanya, mengapa Kementerian Pertahanan mengapa tidak Menteri Pertanian? Jadi Menteri Pertahanan yang menjadi proyek yang memegang kendali, mengapa bukan Menteri Pertanian? Nah, ini sempat banyak kalangan atau publik itu bertanya-tanya. Apa karena ada bahasa ketahanan pangan tadi dihubungkan dengan bahasa ketahanan juga di Menteri Pertahanan? Ya tetap nggak nyambung. Artinya kalau sekarang food estate itu seperti yang dikatakan oleh Mas Sekjen PDI Perjuangan merupakan kejahatan negara terhadap lingkungan. Yang salah bukan hanya Menteri Pertahanan ya, dan yang salah yang memberi penugasan juga termasuk salah. Mengapa? Proyek strategis nasional seperti pengadaan pangan nasional justru diserahkan pada orang yang tidak benar, yaitu Menteri Pertahanan. Saya dan teman-teman bertanya-tanya, loh kok bisa ya? Tapi ternyata bisa juga, itulah Indonesia. Jadi pada saat Mas Hasto berani mengkritik pemerintah, saya kasih jempol 2 jari Mas Hasto. Bravo Mas Hasto. Harus ada yang berani mengkritik, harus ada yang berani bersuara berbeda untuk menjaga Indonesia ini. Ini bukan terkait itu masalah head feeling, bukan juga terkait dengan Pilpres tahun 2004 yang mana orkestrasi diacak-acak oleh Godfather yang ingin tetap berkuasa. Saatnya memang harus ada yang bersuara mengingat The Godfather ya, bahwa rakyat permainannya seakan-akan dia yang bisa pegang semuanya. Jadi sekarang partai penguasa yaitu PDIP pun tahu permainannya ini menarik sekali. Analoginya seperti ini. Kalau kita tuan rumah, itu kepala rumah tangga kita, mempunyai asisten rumah tangga.
atau pembantu yang tugasnya adalah menjaga rumah. Sementara ya, kita punya security. Kemudian tiba-tiba kita memberikan petugasan ya, yang untuk nyiapin makan malam, menu lengkap dengan apa yang kita butuhkan kepada security. Ya, security di rumah saya berantakan hasilnya. Artinya yang salah bukan hanya satpamnya, yang memberikan penugasan itu juga salah. Ini sama persis seperti kasus food estate. Apalagi kalau saya dengar bisik-bisik tetangga, pengelolaan food estate itu oleh suatu perusahaan yang dimonopoli oleh orang-orang dari Partai Gerindra. Dan ini kan aneh bin ajaib. Saya bingung, kemana itu BPK, kemana KPK, kok diam saja ya. Dananya kemana, untuk apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya terhadap lingkungan ya sudah terlanjur dirusak ya, terkait banyaknya hal kritikan, dan saya memerlukan atau perlu diskusi dengan ahli tata lingkungan. Tapi poinnya dalam pembuatan YouTube ini ya, bahwa Moncong Putih sudah mulai berteriak mengendus suatu hal yang tidak beres. Sudah berani suara yang lantang, yang selama ini terlalu anggun dim saja atas gonjang-ganjing politik nasional ini. Menarik sekali, dan ini menjadi pertanda perlawanan. Harus ada perlawanan, jangan dibiarkan seolah-olah merajalela, tidak tersentuh, seolah-olah tidak ada perlawan dari manapun. Kita tidak melawan secara pribadi, kita melawan secara ego, arogansi, dan ambisi yang terlalu berlebihan. Ingin menguasai Indonesia, tidak puas dengan apa yang didapatkan selama ini ya. Jadi intinya kita bersatu. Arogan, kekuasaan yang kepingin mencengkram terus, bisa juga akan mengarah ke orde baru. Jadi kita sepakat, kita bantu. Sekjen PD udah mulai komentar masalah food estate. Kita sama-sama membantu untuk memberi masukan, dan kita kawal terus beritanya atau anggarannya kemana saja ya. Terima kasih. Merdeka.